Syarah Ummul Barahin yang berjudul Tali'ul Busra. Di situ disebutkan bahwa penetapan dalil sifat sama dan basor, katanya di situ al-umdah daliluhu dalil asyar'i wa amma dalilul aqli fa dhaif. Jadi kata beliau itu kalau penetapan sifat sama dan basor itu lebih diutamakan menggunakan dalil aqli, sedangkan dalil aqli kata beliau fa dhaif, karena kiasnya adalah sifat sama, basor dan lainnya itu seperti itu dianalogikan seperti manusia gitu. Kalau manusia tidak memiliki sifat mendengar, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, seolah-olah manusia itu lemah. Jadi diibaratkan sama gitu dengan apa istidlalnya seperti itu. Makanya dikatakan dhaif. Mungkin ada penjelasan lain dari Pak Yai terkait hal ini. Terima kasih, itu saja. Ya, memang seperti itu kata para ulama kita ya di Syarah Ummul Barahin maupun di kitab-kitab yang lain. Sifat sama, basor, kalam itu memang dalil-dalilnya memang dalil sam'i, jadi lebih pada dalil nakli bukan dalil akli. Justru kalau secara akli itu lemah sama basar itu, dan itu oleh sebagian kelompok, sebagian ulama itu cukup dengan sifat ilmu. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman ya jadi ini memang dalilnya dalil sam'i, memang sama basar ini, sama basar dalilnya dalil sam'i. Kalau sama ini memang ta'alluqnya dengan masmu'at, kalau basar dengan mar'iyat itu. Jadi seperti itu. Ini yang terakhir, betul memang seperti itu. Kemudian memang dianalogikan dengan makhluk. Makhluk itu kalau gak punya pendengaran pakai dianalogi, maka terjadi kekurangan. Allah Maha Suci dari kekurangan, karenanya sama basar. Itu yang kedua tadi. Yang pertama tadi masalah ta'alluqat, karena sebagian sifatul fi'li ini ada yang kembali kepada kudrat, kemudian ada iradat, maka ta'alluqnya ya mengikuti yang menjadi rujukan itu, yang menjadi kembalian, pasti ke situ ta'alluqnya secara rasional seperti itu. Jadi memang lebih pada dalil sam'i, memang sifat sama basar itu. Kalau dalil akli memang lemah, kata para ulama kita seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah mungkin bisa diperkuat dengan dalil akli yang lain? Apakah mungkin bisa diperkuat dengan dalil akli yang lain? Ini yang perlu kita kaji, kira-kira bagaimana itu. Tapi yang jelas untuk masa-masa sekarang, karena sekarang ini ahlus sunnah ya kita, masalah sifat-sifat Allah ini benturannya dengan saudara-saudara kita di kalangan salafi atau wahabi, maka dalil nakli ini justru lebih kuat daripada dalil akli, karena mereka memang agak menghindar atau alergi dengan dalil akli. Kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang rasional seperti orang-orang Zaidiyah, orang Syiah, maka ketahuan kalau lemah itu. Wallahu a'lam. Dan ini memang ya
tentang Asmaul Husna. Memang sering hubungan Asmaul Husna dengan sifat 20 itu menjadi pertanyaan atau gugatan, baik dari internal orang-orang aswaja yang kritis, yang bertanya kenapa sifat wajib 20, Asmaul Husna 99. Ternyata di sini dijelaskan oleh para ulama dalam syarah-syarah Asmaul Husna bahwa nama-nama yang ada itu banyak yang include atau artinya itu tatbiknya kembali kepada sifat 20. Ada yang seperti itu. Kemudian yang sulit itu, yang sulit ini kalau kita berbicara dengan orang-orang salafi, karena berarti kita berpikir rasional dan mereka menghindar dari metode rasional itu, jadi sulit. Tapi ini tetap harus kita kuasai ini, yang masalah ini hubungan Asmaul Husna dengan sifat 20. Karena walaupun kita jawab, mereka ya nggak mau dengar, tetap aja kenapa kok 20, Asmaul Husna 99. Tetap saja ada gugatan seperti itu dari pihak mereka. Padahal mereka sendiri ya juga memperkecil ya, mempersedikit, memperkecil juga kan tauhid di antara mereka dibagi 3 itu. Kenapa hanya 3, nggak banyak? Jadi begitu. Ada siapa? Ashab terutama yang ada di Timur Tengah sebelum pulang ke Indonesia memang perlu kitab-kitab akidah yang ditulis oleh kelompok ahli hadis, memang perlu kita miliki, dan saudara-saudara kita yang aktivis itu juga dikasih info agar punya. Mengapa? Karena sekarang ini kan memang perang hadis, memang di mana-mana kita bicara itu perangnya perang hadis. Yang menguasai ilmu hadis menjadi pemenang perang itu. Terutama yang kita mazhab Syafi'i ini yang perlu banyak dikaji, dimiliki itu kitab-kitabnya Imam Baihaqi. Kitab-kitabnya Imam Baihaqi itu Masya Allah memang representatif untuk kita yang bermazhab Syafi'i Asy'ari itu. Kemudian yang di bawah beliau yang selain Al-Baihaqi ini tapi tidak muwassa, tidak maksud ya, yang ala manhaj ahlul hadis ini Ar-Risalah Al-Kafiyah Abi Amr Ad-Dani, tapi tidak seperti Al-Baihaqi. Dan kitab-kitab Al-Baihaqi ini yang juga perlu dimiliki selain kitab ini adalah kitab Al-Asma' was Sifat. Kemudian kitab beliau Al-Qadha' wal Qadar. Lalu kitab beliau Itsbat Azabil Qabr. Lalu yang tebal itu Syu'abul Iman. Itu juga perlu dimiliki. Baterainya. Yes. Nah, kita sekarang membaca lagi ya, melanjutkan bacaan yang tadi. Ya, terang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Hah? Al-haqqu, kemudian al-haqqu yang maha benar, huwal mawjudu haqqan. Al-haq itu yang memang Tuhan yang ada, yang benar-benar ada memang. Wa hadhihi sifatun yastahiqquha bidzatihi. Ini adalah sifat yang Allah miliki dengan zatnya. Lalu al-wakil yang maha diserahi
Huwal kafi artinya al-wakil yang maha mencukupi. Wa huwal ladzi yastaqillu bil amri al-mauquli ilaih. Al-wakil ini adalah Tuhan yang mandiri atau yang menyendiri dengan urusan yang diserahkan kepadanya. Wakil, ada yang mengatakan huwal kafil birrizqi wal qiyami 'alal khalqi bima yuslihuhum. Al-wakil ini artinya Tuhan yang maha menjamin pada rizki, ya, yang menjamin rizkinya hamba dan mengatasi makhluk dengan apa yang menjadi kebaikan mereka. Lalu al-qawi yang maha kuat, huwal qadir. Al-qawi itu artinya maha kuasa. Wa huwa ayyakuna tamal qudrah, artinya Tuhan itu Tuhan yang sempurna kekuasaannya. La yastauli alaihi ajzun fi halatin minal ahwal. Tidak akan dikuasai kelemahan dalam kondisi apapun. Wa yarji'u ma'nahu ila sifatil qudrah. Al-qawi ini artinya kembali pada sifat qudrat. Al-matin yang maha kuat, huwa syadidul quwwah, yang maha sangat kuat, alladzi la tanqati'u quwwatuhu, di mana kekuatannya tak pernah putus, wala yamassuhu fi af'alihi lughub, dan dia tidak tersentuh kecapean, kelelahan dalam perbuatan-perbuatannya. Itu al-matin. Wa yarji'u ma'nahu aidan ila sifatil qudrah. Ini artinya juga kembali kepada sifat qudrah. Lalu al-wali yang maha menolong, huwan nasir. Al-wali ini artinya an-nasir yang maha menolong. Wakil, ada yang mengatakan al-mutawalli lil amri wal qaimu bihi. Al-wali ini artinya yang mengurus urusan dan yang melaksanakan urusan yang ada. Al-hamid yang maha terpuji, huwal mahmud alladzi yastahiqul hamda. Al-hamid ini artinya Tuhan yang dipuji, yang memang berhak untuk dipuji. Wakilah, ada yang mengatakan man lahu sifatul madhi wal kamal. Al-hamid ini artinya Tuhan yang punya sifat-sifat terpuji dan sempurna. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bidzatihi. Ini adalah sifat yang Tuhan miliki dengan zat-Nya.